Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali lagi ke materi matematika untuk kelas 8. Sebelum kita memasuki materi, Ibu ingatkan kembali bahwa materi ini untuk kelas 8 A, B, C, dan D. Jangan lupa kalian absen di kolom komentar. Jika kalian tidak absen di kolom komentar, berarti Ibu nyatakan kalian tidak mendengar, tidak melihat video ini, dan Ibu nyatakan kalian tidak absen. Lalu, diharapkan kepada siswa-siswi, anak-anak Ibu semuanya, untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Apapun yang Ibu berikan, apapun yang Ibu sampaikan, tolong dicatat dalam buku catatan kalian. Baik itu gambar maupun materinya, tolong dicatat semua ya nak. Sebelum kalian mencatat materi ini, bagi kalian yang belum melengkapi catatan sebelumnya dari materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4, tolong dilengkapi. Sekali lagi, tolong dilengkapi catatan sebelumnya. Karena catatan sebelumnya itu berkaitan dengan catatan ini. Jika kalian tidak mencatat catatan sebelumnya, kalian tidak akan mengerti catatan yang ini. Paham sampai sini, nak? Ibu harap kalian paham. Oke? Untuk materi matematika minggu ini yaitu tentang relasi dan fungsi. Pertama, Ibu akan membahas tentang materi tentang relasi. Pengertian relasi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Berarti, relasi ini mempunyai dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, yang saling dipasangkan antara himpunan A dan himpunan B. Contohnya seperti ini. Lihat gambar di atas dan gambar di bawah. Gambar di atas ada beberapa orang memakai sepatu. Dan di bawahnya ini merupakan sepatu yang berwarna yang digunakan dari orang yang di atasnya. Contoh yang pertama, wanita ini memakai sepatu berwarna merah atau keorengan. Berarti dia dikaitkan dengan Selanjutnya, pria ini. Lihat pria ini memakai sepatu berwarna biru. Maka, dia dikaitkan dengan sepatu warna biru. Lalu, di sebelahnya lagi, pria ini memakai sepatu berwarna hitam. Maka, dikaitkannya dengan sepatu berwarna hitam. Begitu juga seterusnya. Paham sampai sini? Selanjutnya, di sini Ibu ada gambar dan Ibu membagi dua kolom. Kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertama Ibu nyatakan dengan siswa atau bisa dibilang himpunan A. Lalu di kolom kedua, di sini nomor sepatu yang Ibu nyatakan dengan himpunan B. Di siswa ini, Ibu buat bahwa siswa ini memiliki nomor sepatu 35. Otomatis, siswa yang A memiliki nomor sepatu 35. Yang B, Ibu panahkan dengan 39. Berarti siswa B memiliki nomor sepatu 39. Siswa C, Ibu panahkan dengan 37. Berarti siswa C memiliki nomor sepatu 37. D, berarti yang D memiliki nomor sepatu 36. E memiliki nomor sepatu 38 dan F memiliki nomor sepatu 40. Sampai sini kalian paham? Ibu harap kalian paham. Oke, Ibu kasih contoh lainnya. Di sini Ibu memiliki sebuah himpunan. Di sini adalah himpunan A. Di sini himpunan B. Oke, sama halnya dengan ini.
himpunan A, dan sini adalah himpunan B. Lihat, himpunan di sini merupakan lebih dari. Lebih dari berarti himpunan A itu lebih dari himpunan B. Lihat di kolom himpunan A. Himpunan A ini memiliki angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan B-nya ini memiliki angka 1, 4, 5, 7. Pertama, angka 2. Angka 2-nya ini lebih dari angka berapa dari himpunan B? Berapa? 1. Oke. 1. Lalu 3 ini. Oke, Ibu ulang. 2-nya ini lebih dari angka 1. 3-nya ini lebih dari angka 1. 4 ini lebih dari angka 1. Dan 5-nya ini lebih dari angka 1 dan 4. Lalu 6-nya ini lebih dari angka 1, 4, 5. Untuk tanda panahnya seperti ini. Lihat, tanda panah sini Ibu buat warnanya berbeda setiap angka. Ibu harap kalian bisa membacanya dengan baik dan benar. Pahami pelan-pelan. Jika tidak mengerti, tolong diulang kembali videonya. Sama halnya, yang kedua adalah kurang dari. Sama halnya dengan himpunan yang sebelahnya, bahwa himpunan kurang dari ini adalah himpunan yang A kurang dari himpunan B. Otomatis, jika himpunan A-nya itu adalah 2, maka kurang dari B-nya itu berapa? 2. Himpunan, otomatis himpunan B-nya itu harus lebih besar dari himpunan A-nya. Berarti pertama 2. 2-nya itu kurang dari 3, 5, 6. Lalu 3 ini kurang dari 5 dan 6. 4-nya ini kurang dari 5 dan 6. Oke, seperti ini gambar panahnya, arah panahnya. Sengaja Ibu membedakan warna panahnya supaya kalian paham dengan penjelasan Ibu sebelumnya. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan tentang apa itu relasi, di sini ada penyajian relasi. Cara menunjukkan suatu relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan atau disajikan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu diagram panah, lalu diagram kartesius, lalu himpunan pasangan berurut, dan menggunakan tabel. Diagram panah seperti yang penjelasan sebelum-sebelumnya. Diagram kartesius ini seperti materi sebelumnya atau materi minggu-minggu lalu, dan himpunan pasangan berurut dan tabel. Oke, lihat gambarnya. Untuk penjelasannya, Ibu akan menjelasi di contoh berikutnya. Halo, contoh himpunan P 2346 dan Q 123468 dan faktor dari merupakan relasi yang menghubungkan antara himpunan P ke himpunan Q. Buatlah relasi tersebut ke bentuk A. Diagram panah, B. Diagram kartesius, dan C. Himpunan pasangan berurut. Oke, pertama yaitu ada diagram panah. Pertama kita buat dulu gambarnya itu himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P-nya di sini itu andaikan himpunan A, dan himpunan Q-nya ini andaikan himpunan B. Dan sini ada relasi adalah faktor dari. Faktor dari berarti 2 ini faktor dari berapa di himpunan Q? 2 faktor dari 2, 4, 6, 8. Oke, pas. Lalu 3 ini faktor dari 3 dan 6. Oke, lalu 4-nya ini faktor dari 4 dan 8. Lalu dan 6-nya ini adalah faktor dari angka 6. Oke, paham sampai sini untuk diagram panah? Ibu harap kalian paham. Kalau kalian tidak paham, tolong diulang kembali videonya. Selanjutnya adalah diagram kartesius. Sama halnya dengan diagram panah. Diagram kartesius ini menghubungkan antara himpunan P dan himpunan Q. Di sini tadi himpunan P 2, 3, 4, 6 dan Q-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8. Tadi kan P 2-nya itu faktor dari 2,
Lalu, faktor dari 2, pas. Lalu 2 itu faktor dari 4, ya. Lalu 2 itu faktor dari 6, dan 2-nya itu faktor dari 8. Oke? Lalu 3-nya ini, lalu di himpunan P ada angka 3. 3 itu adalah faktor dari 3 di himpunan Q. Lalu 3-nya ini merupakan faktor dari himpunan 6 dari himpunan Q. Dan 4, faktor dari 4 di himpunan Q. Dan 4 merupakan faktor dari angka 8 dari himpunan Q. Pas? Dan 6 di himpunan P merupakan faktor dari angka 6 di himpunan Q. Paham sampai sini? Ibu harap kalian paham. Selanjutnya adalah yang diminta himpunan pasangan berurut. Pasangan berurut maksudnya adalah, andaikan tadi ini adalah 2,2, otomatis kan 2. Sini 2, sini 2, berarti 2,2. 2,4, 2,4. 2,6, pas. 2,8. Untuk himpunan 2-nya sini udah habis kan? Kalau sudah habis di 2, baru lihat sebelahnya ada angka 3. Lalu lihat ke atasnya, 3,3. 3,6. 3-nya udah habis, baru sebelahnya lagi ada 4. Di situ ada 4,4. Lalu ada 4,8. Jika sudah habis, lihat sebelahnya lagi ada 6. 6-nya itu cuma 1, yaitu 6,6. Untuk himpunan pasangan berurut seperti ini. Oke. Untuk materi hari ini, sepertinya sekian. Sampai di sini dulu materi kita tentang relasi. Selanjutnya, insya Allah di minggu depan kita akan membahas tentang materi tentang fungsi, yaitu sambungan dari relasi ini. Sekali lagi, Ibu minta tolong sama kalian, tolong lengkapi catatan kalian. Baik catatan yang materi ini maupun catatan minggu lalu dari materi 1, 2, 3, 4, dan yang ini adalah yang kelima. Jadi, catatan kalian itu ada 5 materi. Jika kalian tidak melengkapi catatan kalian, akan diberikan hukuman yang setimpal apabila tidak membuat catatan yang lengkap. Oke? Ibu harap kalian paham dan mengerti atas penjelasan Ibu untuk hari ini. Sekali lagi, stay safe, stay healthy. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan gunakan masker jika bepergian. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.